Oke, silakan. Tiffany, silakan open mic. Halo? Iya, Pak. Oke, ini saya udah share screen. Silakan Tiffany menjelaskan kerjaannya. Silakan. Ini aja deh. Ini udah saya buka nih di share screen-nya. Tinggal jelaskan aja. Iya, Pak. Jadi di sini nih di influence diagramnya itu tujuan akhirnya itu mencari profit, di mana parameternya itu ada pertama maximum production, yang kedua maximum daily demand, dan yang tiga itu profit untuk per tonnya. Di sini decision variabelnya itu XI, di mana itu total produce optimal overhead type per ton aluminium itu. Di mana parameternya itu C itu maximum production, D itu maximum daily demand, R itu revenue per ton, dan PI itu profit untuk aluminium lembar sama aluminium batang. Mana formulanya itu untuk memaksimumkan profit dari per ton itu P1 dikali X1. Lagi. Di mana X1 kurang dari D maksimum per harinya itu, yaitu X seed-nya itu kurang dari 550 dan X batangnya itu 560. Udah Pak, itu Pak. Oke, baik. Oke, baik. Ya, ini saya koreksi sedikit ya. Sebetulnya nih 90% udah bagus, udah betul. Nah, ada beberapa yang pengen saya koreksi, itu terkait dengan yang pertama itu adalah oke, maximum production betul, daily demand betul, ada profit gitu ya. Nah, ini revenue nih, Tiffany. Revenue ini dari mana? Kayaknya di sini revenue nggak ada ya? Iya Pak. Lupa Ya, dihapus tadi profit Pak ternyata. ya revenue ini enggak ya. Ini dihapus, jadi profit. Jadi PI kali XI langsung gitu. Oke, yang kurang satu nih, indeksnya. Indeksnya I itu apa gitu. Nah, jadi I itu adalah maksudnya adalah jenis apa nih? Aluminium. Jenis aluminiumnya. Ya, jenis aluminiumnya. Jadi itu yang kurang ya, I sama dengan jenis aluminiumnya. Oke, fungsi tujuannya udah betul. PI kali XI. Lalu XI-nya itu kurang dari DI ya. Ya, betul. XI-nya kurang dari C, kapasitas maksimum. Kapasitas maksimum, coba kita lihat. Maksimum production capacity itu ya untuk seats itu 800, untuk bars itu kan 600 ya. Nah, sehingga ini untuk yang formulasi yang C ini nih, yang C ini agak kurang tepat nih. Coba perhatikan nih. Maximum production capacity is estimated at either 800 seat, ya, 800 seats or 600 bars gitu ya. Jadi maksimum produksinya itu kalau untuk yang seats lembaran itu 800, untuk yang batangan itu 600. Nah, berikutnya demand-nya itu 500 untuk yang lembaran, 560 untuk yang bars gitu. Nah, sehingga untuk demand udah betul. XI kurang dari DI. Tapi untuk yang capacity ini agak kurang tepat. Ini harusnya CI. Jadi maksimum production, ya jumlah produksi maksimum untuk aluminium jenis ke I gitu. Nah, DI ini adalah maksimum daily demand untuk aluminium ke I. Revenue per ton ini maksudnya lengkapin ya. Revenue per ton itu berarti revenue per ton untuk aluminium ke I.
gitu ya. Jadi itu koreksinya ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Tapi parameter C, untuk yang C maksudnya berarti C, iya ini harusnya CI sama dengan maksimum produksi untuk aluminium ke I ya. Nah, berarti untuk DI apa? Maksimum produksi untuk aluminium ke I ya. Nah, terus berikutnya untuk RI itu berarti RI nggak ada ya, PI ya. PI itu untuk apa nih, profit ya, profit untuk setiap aluminium ke I ya gitu. Itu terus constraint untuk capacity kurang tepat ya. Jadi untuk capacity jadinya apa, Giovanni? XI kurang dari CI Pak. ya. Betul, nggak pakai sigma ya. Nggak pakai sigma karena kan kalau kita lihat di sini di soalnya ini ya, untuk kapasitasnya yang lebaran 800, yang batangan atau bars 600. Sehingga untuk constraint yang XI kurang dari C ini nggak perlu pakai sigma, jadi hanya XI kurang dari CI gitu, sama dengan yang di atas. Kapan kita pakai sigma? Kalau kita kasusnya menjumlahkan gitu. Kalau tadi kan kasusnya nggak menjumlahkan ya, jadi X1 kurang dari X1 kan kasusnya ini X1 kurang dari 800, X2 kurang dari 600 gitu. Jadi nggak perlu pakai sigma gitu. Sama dengan yang kasusnya demand ini. Untuk demand lembaran itu 550, untuk demand bar 560 gitu ya. Paham ya apa salahnya? Iya Pak. Oke. Ada yang masih belum ngerti nggak kenapa yang seperti ini? Atau mau tanya silakan, karena di pertemuan berikutnya kasusnya akan saya naikkan kompleksitasnya. Ini masih sederhana ya, nanti akan saya naikkan kompleksitasnya. Dan kita exercise lagi. Pak, izin bertanya, Oke, coba kita silakan. Saya ingin bertanya yang di jangan dulu Pak, dan di lift kan Pak. Saya mau nanya yang dari ya. Pak. Yang ini Mau yang nanya yang mana? Yang dikerjain Teofani Pak. Saya mau ngerjain. Ya, oke. Yang oke. Ke bawah Pak. Yang X1 lebih kecil sama dengan D1 itu. Itu DI. Dari soal itu dilihat dari mana ya Pak? Oke, dari sini nih. Nih, maksimum daily demand, maksimum permintaan harian itu 550 untuk yang lembaran, 560 untuk yang bars atau yang batang. Makanya dia bikin seperti itu tadi. Nih, makanya dia bikin XI kurang dari DI. Maksudnya adalah jumlah produksi untuk yang lembaran itu kurang dari demand-nya. Demand-nya berapa? 550. Untuk X bar untuk yang batangan kurang dari demand-nya. Demand-nya berapa? 560 gitu. Makanya tulisnya begini, nggak ada sigma. Gitu. Sigma itu hanya kita lakukan kalau kasusnya penjumlahan kayak gini nih. Di fungsi tujuan kan lihat nih ya. Iya, Pak. Ada penjumlahan ya. Ya, itu baru kasih sigma gitu. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi Pak, yang mau tanya? Ya, silakan. Ini kan Pak, untuk yang XI lebih kecil sama dengan DI, bukannya untuk produksinya harus lebih besar dari demand-nya ya Pak? Coba kita lihat ya. DI ya. Oke. Ya, betul ya. Secara logika harusnya kita kan memproduksi di atas demand. Bahkan kalau bisa, kalau di sistem produksi Toyota, kalau bisa kita produksinya sesuai demand gitu ya. Cuman di soal nih, di kasusnya, itu maksimum daily demand
Jadi dia bahasanya maksimum. Maksimum daily demand itu 550 untuk yang lembaran, 560 untuk yang bars. Sehingga tulisnya di sini itu jadi kurang sama dengan gitu. Jadi kecuali kalau dia bilang gini ya, kalau dia bilang yang harus kita produksi di minimum adalah di bawah di demand-nya minimum misalkan 560 gitu ya, baru kita tandanya lebih sama dengan gitu. Kalau dia biasanya maksimum, ya berarti kalau kasus ini kita boleh aja tidak memenuhi permintaan keseluruhan dari customer gitu. Boleh kita memenuhi sebagian aja gitu. Tapi kalau kasusnya dia bilang harus memenuhi permintaan customer sebanyak 560 atau 550 baru dia bikin sama dengan gitu. Jadi tergantung kasusnya. Kasusnya di sini maksimum. Maksimum daily demand. Jadi permintaan maksimum itu 560. Gitu. Jadi boleh kita produksi di bawah itu. Karena nggak ada statement yang dia bilang harus memenuhi demand semuanya gitu, nggak juga gitu. Boleh dia produksi di bawah demand. Gitu ya. Baik Pak. Saya Kecuali kalau silakan. Kecuali untuk kasus kayak gini nih tadi, ini nih, coba lihat nih. Mana ya? Nah nih, coba lihat nih. The Continuing Education Division at Ozark Community College offers a total of 30 courses. Jadi totalnya harus 30 mata kuliah. Jadi ya sama dengan 30 berarti. Tapi kalau dia bilang maksimum berarti kurang dari 30 gitu. Kasusnya seperti itu juga untuk yang soal yang 216 tadi ya. Mana ini cowboy ya? Gimana tadi dia? Oh yang ini. Nah ini dia maksimum produksinya, maksimum daily demand-nya 550 gitu. Ada lagi? Silakan. Pak izin bertanya lagi, untuk yang asumsi itu berarti produksi aluminium sheets mempengaruhi produksi aluminium jenis bar kan ya Pak? Sebetulnya ini mutually eksklusif ya. Kalau kasusnya kita lihat mungkin asumsinya lebih cocok. Coba kita lihat ya. Mana tadi dia asumsinya? Oh ya, ini satu lagi kurang lagi nih asumsinya. Ya, Devani, ini kurang asumsinya satu lagi nih. Asumsinya belum dibikin. Oke, asumsinya kalau misalkan dia tidak kalau misalkan dia dibilang mempengaruhi gitu ya, dibilang mempengaruhi saat misalkan kasusnya itu kalau misalkan kita produksi ya bisa aja gitu ya. Contohnya misalkan yang mempengaruhi itu kalau dia punya satu mesin. Kasusnya gitu ya. Punya satu mesin berarti kalau kita produksinya X1, X2 akan terhalangi. Ataupun kita produksi X2, X1 terhalangi gitu ya. Tapi untuk kasus sederhana ini sebetulnya nggak terlalu terlihatan sih asumsinya gitu. Tapi kalau kasusnya lebih kompleks nanti bisa kelihatan asumsinya. Jadi boleh aja Anda mau nulis asumsi apapun di kasus yang sederhana ini silahkan. Kalau tadi kasusnya mempengaruhi, ya boleh aja karena memang secara formulasi dia terkait kan. Gitu. Boleh aja gitu. Nggak masalah gitu. Siapa tadi yang bertanya? Lupa saya. Yang bertanya siapa tadi? Yang bertanya asumsi? Halo? Luisa Pak tadi Pak yang nanya Pak. Ya gitu, boleh ya. Kalau kasusnya masih sederhana gitu, sebetulnya nggak terlalu kelihatan asumsi. Jadi saya tidak akan terlalu concern. Boleh aja Anda tulis mempengaruhi X2 atau X1, boleh aja gitu. Nanti kita akan lihat kasus yang asumsinya kelihatan jelas gitu ya. Kalau dia lebih kompleks, dia akan kelihatan jelas tuh asumsinya. Bahwa kita harus mendefinisikan asumsi, karena kan model itu karakteristiknya ingat ya, selain ada generalisasi di situ, dia harus start simple dulu. Dia harus start simple dulu sehingga keluarlah asumsi gitu. Biasanya asumsinya bentuknya kayak gini nih. Nih kalau kasusnya lebih kompleks ya. Untuk kasus ini asumsi nih, kelihatan nih.
Nah, ini kasus mungkin saya pernah jelaskan, ini untuk storage assignment ya, alokasi penyimpanan pada gudang dengan sistem penyimpanan itu pick and pass. Jadi gudang dengan sistem penyimpanan pick and pass. Nah, ini lihat asumsinya nih. Nah, jadi nih, formulasi yang dia bikin mengasumsikan bahwa SKU itu barang yang disimpan gitu ya, barang yang disimpan di gudang, itu mempunyai ukuran dan berat yang sama. Sehingga kalau ukuran dan beratnya berbeda, model dia nggak bisa dipakai. Gitu, perlu pertimbangan tambahan atau perlu formulasi tambahan gitu ya. Terus yang kedua, waktu untuk mengambil barang dari rak itu konstan, diasumsikan konstan. Jadi artinya pergerakannya diabaikan. Jadi kita tidak memasukkan aspek pergerakan di sini. Nah, gitu ya. Jadi boleh diasumsikan seperti itu. Terus nih SKU independen. Jadi antar satu produk dengan produk lainnya itu diasumsikan independen, tidak ada keterkaitan atau tidak ada pengaruh gitu. Nah, misalkan ini setiap barang yang disimpan dialokasikan hanya satu zona saja gitu ya. Jadi ini tergantung model yang Anda bikin gitu ya. Semakin sedikit asumsinya, maka model itu akan semakin rumit. Tapi kalau asumsinya semakin banyak, model itu akan semakin sederhana gitu. Nah, yang baik bagaimana Pak? Yang baik saran saya start dari efektif dulu ya. Kalau kita efektif dulu, penyelesaian masalahnya dulu. Even model itu sederhana, nggak apa-apa. Nanti baru dikembangkan dikembangkan ke yang lebih holistik lagi. Jadi memang dia harus start simple dulu. Gitu. Ini contoh kasus yang lebih kompleks. Kalau lebih kompleks tuh lebih kelihatan tuh ininya, asumsinya. Ada lagi yang mau bertanya? Baik. Saya sangat menyarankan Anda belajar. Anda punya buku Taha ini nggak? Punya buku Hamdi Taha ini nggak untuk operation research? Nah ini. Tidak, Pak. Ya, nanti saya share ya. Jadi untuk latihan, saya sarankan Anda belajar dari yang simple dulu untuk minggu ini, itu untuk yang modeling with linear programming nih, di bagian problems-nya. Nah, ini di bagian problems nih, bagian bawah sini nih. Nah, ambil soal-soal cerita, lalu pelajari bagaimana menerjemahkannya jadi model. Nah, jadi kalau di pemodelan sistem, kita tidak hitung dulu, tapi kita belajar seni memodelkannya dulu, gitu. Karena kalau modelnya salah, hitungan ke belakang itu nanti akan salah gitu. Jadi harus belajar memang betul-betul memodelkannya. Modelnya kurang tepat, nanti juga nggak bisa dihitung. Gitu. Ya. Anda boleh juga masuk ke mungkin mau traveling salesman gitu ya. Traveling salesman juga bisa. Ya mungkin kasus-kasus ini Anda bikin model juga bisa. Ya saran saya yang simple dulu aja, yang linear programming ini dulu aja. Gitu. Oke. Nah, di minggu depan kita akan belajar yang sedikit lebih karena model kan tidak mesti hanya optimasi saja, ada model-model matematik lain gitu. Kita akan belajar yang lebih kompleks. Buku apa ya? Buku Dalembah sudah saya kasih ya, yang manajemen sains ini. Udah ada kan di Google Classroom? Sudah ada ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini di minggu depan kita akan belajar yang ini nih. Nah ini kasusnya lebih kompleks. Jadi sangat terkenal di pemodelan ya, di materi pemodelan sistem. Mau Anda belajar di teknik industri manapun, ini sangat terkenal kasusnya adalah lubricating oil division. Jadi kita akan minggu depan akan bahas yang lebih kompleks, sehingga nanti menghasilkan model matematik tentu saja yang lebih holistik juga gitu ya. Nah itu tadi. Nah ini lebih info daripada yang tadi gitu, sehingga tentu saja model matematiknya akan lebih butuh formulasi yang lebih banyak dibanding tadi. Nah ini model-model kayak gini, karena model tidak mesti
hanya ini saja, optimasi saja. Jadi model-model seperti ini kan kasusnya model inventory ini ya, ini model inventory. Nanti Anda juga akan belajar inventory kalau ngambil mata kuliah pilihannya. Nah, ini contoh salah satu model lain gitu untuk kasus ini kasus LOD, lubricating oil division. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan kuliahnya. Terima kasih atas atensinya ya. Kalau mau berhasil di kuliah ini sangat saya sarankan, karena UTS itu proporsinya 30%, saya sarankan Anda untuk bisa exercise gitu ya, dari yang simple-simple yang saya ajarkan tadi. Gitu ya. Yang saya ajarkan dari buku Taha tadi, exercise gitu ya, karena kalau tidak exercise nanti akan kesulitan itu menerjemahkan soal cerita jadi bentuk model matematiknya gitu. Oke, baik. Kelasnya saya tutup ya. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.